Kita jumpa lagi di pertemuan ke-13. Di pertemuan ke-13 ini sudah masuk terkait dengan AJP-nya untuk perusahaan industri. Nah, sebagai bahan belajar pendukung, saya juga mengupload video lainnya, yang dimana video tersebut tidak langsung fokus kepada AJP, tapi kita warming up dulu nih, pemanasan dulu, bagaimana pertama dimulai dari perbedaan akuntansi perusahaan dagang, industri, dan jasa. Kemudian bagaimana tahapan di akuntansi industri ini yang sebenarnya seharusnya kita bahas di minggu lalu, tapi nggak apa-apa untuk penyegaran lagi atau pengingat kembali biar teman-teman nggak langsung kaget nih, kok tiba-tiba udah AJP aja, terus jurnal umumnya apa gitu-gitu ya. Jadi kan nggak semuanya paham tentang bagaimana pencatatan jurnal umum di akuntansi industri ini. Saya sudah memberikan teori atau gambaran di video yang lain yang saya upload juga berbarengan dengan video ini, dan perhatikan, saya memberikan tugas di salah satu video tersebut. Silakan perhatikan baik-baik untuk semua videonya. Silakan dikumpulkan. Jadi untuk tugas kali ini saya tidak ambil dari PPT slide yang ini, tapi saya sertakan di video yang saya upload yang berbarengan dengan materi ini. Silakan didengarkan tugasnya apa. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama silakan kerjakan tugas yang ada di video yang lain. Satunya lagi seperti biasa, kerjakan pilihan ganda di PPT ini. Gitu ya, sudah jelas. Tidak ada pertanyaan, tugasnya yang mana silakan didengarkan. Di mana tugasnya. Gitu. Nah, ini pertemuan kali ini lebih membahas tentang bagaimana kita mencatat untuk jurnal penyesuaian di akuntansi industri. Ya sebenarnya sih sama aja ya kayak penyesuaian yang lain, cuma memang di sini kita fokus bagaimana melakukan pencatatan penyesuaian khusus untuk persediaan-persediaan yang terdapat di akuntansi industri atau pabrik. Karena kalau yang lain sama aja kan, seperti misalkan penyesuaian penyusutan sama, penyesuaian beban yang masih harus dibayar sama aja. Memang di sini fokusnya bagaimana melakukan pencatatan AJP untuk persediaan. Kita mulai dengan bagaimana cara mencatat penyesuaian untuk persediaan bahan baku atau yang secara di akhir periode, akhir tahun itu belum diapa-apain, masih utuh, belum digunakan, belum diolah. Nah, cara mencatatnya bagaimana? Lihat, ada poin A, ada poin B. Yang poin A ini untuk mencatat persediaan awal, yang poin B untuk mencatat saldo persediaan di akhir. Lihat akunnya, ada ikhtisar HPP pada persediaan bahan baku untuk yang awal. Kemudian untuk yang B, persediaan akhir, akunnya persediaan akhir di debit pada ikhtisar HPP di kredit. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana mencatat penyesuaian persediaan barang dalam proses? Sama aja sebenarnya, sama kayak yang ini nih. Nih sama semua. Secara konsep sama. Jadi yang awal ini ikhtisar HPP pada persediaan BDP, untuk persediaan akhir persediaan BDP pada ikhtisar HPP. Sama aja. Ya, cara mencatatnya sama aja. Yang berbeda sedikit ini nih, persediaan barang jadi. Karena kan memang di sini barang jadi itu barang yang sudah siap dijual ya. Artinya dia sudah bisa dihitung dari barang tersebut menghasilkan laba berapa, menghasilkan rugi berapa. Maka yang digunakan ialah ikhtisar laba rugi, bukan ikhtisar HPP lagi. Tapi sama aja, secara akun debit kreditnya bisa nyontek atau bisa melihat yang atas ini. Yang beda cuma nama akunnya saja. Gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung. Memang di sini yang jadi highlight ialah bagaimana mencatat penyesuaian untuk persediaan. Karena memang karakteristik si akuntansi industri ini terletak pada persediaannya yang dipecah menjadi bahan baku, kemudian barang dalam proses, dan yang terakhir ialah barang jadi. 3 ini yang mendasari nyawa dari
persediaan akuntansi industri. Lalu kita juga belajar lagi ya yang namanya neraca lajur. Sama aja kayak yang seperti biasanya, cuma memang di sini ada kolom untuk HPP-nya. Bagaimana teman-teman menghitung HPP? Silakan lihat di materi sebelum-sebelumnya. Sudah ada bagaimana cara mengkalkulasi HPP. Ini contoh ya, neraca saldo. Saya untuk kali ini tidak menggunakan contoh soal yang di sini dulu karena memang terlalu kompleks, karena di sini juga pernyataan soal ada persentase seperti ini 5/10, 3/10. Nah, kalau untuk yang nanti tugas silakan teman-teman gunakan untuk tugas 1 yang di PPT ini seperti biasa. Nomor 1, dalam neraca lajur terdapat kolom tambahan untuk akuntansi industri. Apa itu kolomnya? Nah, silakan dijawab. Terus nomor 2, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan umum perusahaan disebut dengan biaya apa? Ini sudah ada nih di yang materi-materi sebelumnya, atau teman-teman bisa ini yang lah kira-kira untuk kegiatan umum namanya biaya apa? Apakah biaya penjualan, biaya pembelian gitu ya. Terus nomor 3, nah ini kalau ada soal kayak gini, ada jurnal seperti ini merupakan penyesuaian untuk apa? Nah, nomor 4 juga sama nih, ini penyesuaian untuk apa? Nomor terakhir, nah ini juga sama, ini penyesuaian untuk apa? Gitu ya, jadi memang di materi kali ini kita lebih membahas tentang bagaimana melakukan penyesuaian untuk persediaan yang terdapat pada akuntansi industri. Ingat, soal pertama ialah soal pilihan ganda ini ya. Lalu soal kedua ialah silakan dengarkan salah satu video saya. Dengarkan semua video saya dan teman-teman akan menemukan harus ngapain sih tugasnya selain mengerjakan pilihan ganda di sini. Oke, sekian. Minggu depan kita pertemuan terakhir ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap mendengarkan atau mengikuti kuliah dengan baik sehingga bisa memberikan nilai UAS yang diharapkan teman-teman semuanya. Gitu. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan. Sehat selalu.